Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijisya Fitri dengan NIM 3223131044. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai langkah pembuatan peta dan proyeksi peta. Sebelum kita masuk pada langkah pembuatan peta, terlebih dahulu kita harus tahu apa pengertian peta. Peta diartikan sebagai gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta disajikan bisa dalam bentuk konvensional dan juga dalam bentuk digital. Nah, dalam pembuatan peta kita tidak boleh asal-asalan loh, ada langkah yang harus diikuti. Yang pertama, menentukan daerah yang akan dipetakan. Yang kedua, membuat peta dasar atau base map, yaitu peta yang belum diberi simbol. Nah, langkah yang ketiga, mencari dan mengklasifikasikan atau menggolongkan data sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, membuat simbol pada peta dasar. Yang kelima, membuat legenda atau keterangan peta. Dan yang keenam, membuat lettering atau melengkapi peta dengan tulisan secara baik dan benar. Selanjutnya adalah proyeksi peta. Nah, proyeksi peta diartikan sebagai suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta. Proyeksi peta memiliki syarat loh. Yang pertama, peta harus konform. Artinya, segala macam bentuk yang ada di peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Kedua, peta harus ekuivalen. Artinya, luas wilayah yang ada di peta harus sesuai dengan luas wilayah sebenarnya di permukaan bumi. Dan yang ketiga, peta harus equidistant. Artinya, jarak antara satu titik ke titik lainnya di dalam peta harus sesuai dengan jarak antara satu titik ke titik lainnya di permukaan bumi. Ketentuan umum proyeksi pada peta. Yang pertama, bentuk yang diubah harus tetap. Kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lainnya harus tetap. Dan yang keempat, sebuah peta tidak boleh mengalami penyimpangan arah. Nah, kita masuk materi selanjutnya yaitu metode proyeksi. Nah, metode proyeksi pada peta dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metode proyeksi langsung dan yang kedua, proyeksi double. Proyeksi langsung atau direct projection dengan cara menggambarkan objek geografi secara langsung dari bidang elipsoid ke bidang proyeksi seperti bidang datar, silinder, atau kerucut. Kemudian proyeksi double merupakan transformasi atau penggambaran objek geografi secara bertingkat dari bidang elipsoid, bidang bola, kemudian ke bidang proyeksi. Kemudian kita masuk pada jenis proyeksi berdasarkan metode. Yang pertama ada proyeksi azimutal atau zenital, yaitu jenis proyeksi yang menggunakan bidang datar untuk proyeksinya. Proyeksi ini berguna terutama untuk memetakan daerah kutub dan area cakupan kecil di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut untuk proyeksinya. Ini cocok untuk wilayah lintang tengah seperti benua Eropa, tetapi menyebabkan distorsi di wilayah lintang tinggi dan kutub. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi silinder. Proyeksi peta silinder menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksinya. Ini ideal untuk memetakan wilayah khatulistiwa tetapi tidak sesuai untuk wilayah kutub. Kemudian berdasarkan persinggungannya, proyeksi dibedakan atas. Yang pertama yaitu proyeksi tangan, yang mana bola bumi bersinggungan dengan bidang. Dan yang kedua, proyeksi sekant atau bola bumi berpotongan dengan bidang. Kemudian selanjutnya, proyeksi berdasarkan garis karakteristiknya, yaitu yang pertama, proyeksi normal. Garis karakteristik bidang proyeksi berimpitan dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring. Garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal, yaitu garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bumi. Kemudian yang terakhir yaitu sifat-sifat proyeksi peta, yang mana terdiri atas proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, dan juga proyeksi equidistant. Nah, itulah penjelasan mengenai proyeksi peta sebagai suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta. Sekian pemaparan dari saya dan sampai jumpa.